Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, insya Allah akan mempresentasikan tugas kuliah aspek kepatuhan dan audit syariah. Eh, Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas atau beri artikel mengenai kompetensi model for Syariah Auditor in Islamic Banks. Jadi, kenapa hal ini menjadi penting dan kami angkat? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa auditor itu merupakan lapis ketiga dari 3 model ini pertahanan manajemen risiko, di mana pertahanan pertama itu adalah dari manajemen selaku pelaku, lalu yang kedua itu adalah dari konsep manajemen risikonya dan ketiga teman-teman. Sehingga kompetensi model syariah auditor Islamic itu menjadi hal yang paling penting, karena dia merupakan lapis terakhir dari penjagaan. Baik, di kelompok 4 ini ada Kak Andi Daniel Fauzia, lalu ada Pak Erwin Kurniawan, lalu ada Kak Albi Audia Sofiani, dan ada Wahyu Adin Purwo, saya sendiri. Baik, next. Dan latar belakang mengenai apa topik ini diambil, kita mengambil artikel ini karena sebagai perbedaan di awal tadi bahwa auditor sebagai tulang punggung utama dalam menjaga manage ya aspek kepatuhan maupun resiko, karena dia sebagai top line ya, garis ketiga. Artikel ini kami pilih karena kami memandang bahwa masalah utama yang dilihat dalam artikel ini adalah kurangnya pedoman dan kejelasan terkait kompetensi yang harus dimiliki oleh syariah auditor atau nanti disingkat SAR dalam lingkungan perbankan Islam. Meskipun fungsi audit syariah yang sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, masih sedikit sekali panduan tentang bagaimana merekrut, melatih, atau membentuk syariah auditor ini yang kompeten. Banyak institusi keuangan Islam atau IFI ya menggunakan auditor internal konvensional gitu. Jadi secara praktiknya itu masih banyak yang memakai auditor konvensional ya, itu untuk sebagai syariah auditor di syariah. Jika secara kompetensi masih menjadi pertanyaan besar seperti itu. Nah, penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk merancang model kompetensi yang komprehensif bagi syariah auditor, agar institusi keuangan Islam dapat memiliki tenaga profesional yang mampu menjalankan audit syariah secara efektif dan dapat dipercaya. Baik, untuk lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman kita, tapi mengenai isi dari penelitian ini. Silakan Kak Albi. Konsep atau teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Effective Job Performance Theory yang dikemukakan oleh Boyatzis pada tahun 1982 sebagai dasar teoritis utama dalam penelitian ini. Nah, teori ini menyatakan bahwa performa kerja yang efektif itu dicapai ketika ada keselarasan antara ketiga aspek berikut ini. Yang pertama, kompetensi individu. Nah, kompetensi individu ini mencakup 3 hal, yaitu knowledge, skill, dan other characteristic atau disingkat KSOC. Yang kedua, yaitu aspek tuntutan pekerjaan, dan yang ketiga adalah lingkungan organisasi atau lingkungan di mana seorang syariah auditor itu bekerja. Adapun model kompetensi yang dikembangkan dalam artikel ini menggabungkan 3 blok pembangunan utama. 3 blok itu yaitu pertama, kompetensi pengetahuan. Nah, kompetensi pengetahuan itu bisa mencakup pengetahuan tentang fikih muamalah, terus pengetahuan tentang audit syariah, dan operasional perbankan syariah. Yang kedua yaitu kompetensi keterampilan inti. Nah, ini mencakup kemampuan seorang audit, baik itu menulis laporan maupun kemampuan komunikasi dan kemampuan akuntansi gitu ya.
Yang ketiga adalah kompetensi pribadi atau perilaku. Nah, ini contohnya adalah kemampuan belajar, etika, integritas, dan kerja tim. Nah, kemudian di sini ada metode riset yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, pendekatan dalam penelitian ini itu menggunakan pendekatan interpretatif konstruktif karena kompetensi itu dianggap sebagai isu perilaku yang memerlukan pemahaman mendalam dari perspektif subjektif pada pelaku lapangan. Nah, adapun metode pengumpulan datanya itu dilakukan menggunakan 4 cara, yaitu yang pertama wawancara semi terstruktur melalui tatap muka dengan total 31 responden dari 11 institusi perbankan syariah dan 1 perwakilan dari Bank Negara Malaysia. Jadi penelitian ini dilakukan di Malaysia. Yang kedua yaitu diskusi kelompok berfokus atau focus group discussion atau disingkat FGD dilakukan untuk validasi model kompetensi yang diusulkan. Yang ketiga yaitu metode analisis dokumen terhadap regulasi seperti Syariah Governance Frameworks atau SGF dan dokumen terkait lainnya. Dan yang keempat yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui survei kepada responden yang tidak hadir dalam FGD. Nah, kemudian responden atau partisipan yang mengisi membantu penelitian ini yaitu terdiri dari 4 stakeholder. Yang pertama ada Head of Sharia Audit, yang kedua Sharia Auditor atau SAR, terus regulator ini di sini yaitu Bank Negara Malaysia. Dan yang keempat ada responden yang berasal dari 4 jenis institusi, yaitu 4 institusi itu meliputi Full Fidget Islamic Banks, Islamic Banking Subsidiaries, Development Financial Institution, dan Islamic Windows. Nah, terakhir ada analisis data yang digunakan dalam penelitian ini itu mencakup 3 tahapan. Yang pertama, transkrip wawancara, dianalisis menggunakan perangkat lunak NT4 dan Atlas. Kemudian, triangulasi data digunakan untuk memastikan validitas dan kredibilitas data. Dan yang ketiga, validasi dilakukan melalui memory check dan peer debriefing. Untuk selanjutnya, temuan hasil penelitian akan dijelaskan oleh Pak Erwin. Ya, terima kasih Mbak Afi. Jadi berdasarkan dari teori yang kami gunakan dalam penelitian ini, kemudian juga dengan metode yang tadi sudah dipaparkan secara komprehensif, dan pendekatan seperti apa, juga analisis datanya, akhirnya ada temuan riset yang menarik, yang ini bisa menjadi bahan pelajaran penting bagi kita dalam meningkatkan, memperbaiki performa perbankan syariah, khususnya auditor syariah ke depannya. Pertama, temuan risetnya adalah 1, kerangka kompetensi yang komprehensif. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa kompetensi seorang auditor syariah tidak hanya terbatas pada pengetahuan agama atau teknis semata, tapi juga dibutuhkan kompetensi yang mencakup 3 aspek utama. Pertama, pengetahuan atau knowledge, di mana auditor syariah harus menguasai prinsip-prinsip dasar syariah, fikih muamalat, dan pemahaman tentang operasional perbankan Islam. Pengetahuan audit internal dan kontrol internal juga menjadi bekal penting bagi seorang auditor syariah. Berikutnya adalah terkait dengan skills atau keterampilan. Ini adalah sebuah kemampuan melakukan audit, menganalisis data, lalu kemudian menyusun laporan yang komprehensif, serta berkomunikasi secara efektif menjadi aspek teknis yang harus dimiliki oleh seorang auditor syariah. Lalu ada sikap dan karakter pribadi. Ini sebuah komitmen untuk terus belajar, bekerja dalam tim, serta berintegritas dan memiliki etika profesional yang merupakan bagian dari nilai-nilai yang mendukung keberhasilan seorang auditor syariah. Lalu temuan riset berikutnya yang kedua, yaitu terkait dengan praktik rekrutmen yang belum seragam. Penelitian ini juga mengungkap bahwa proses rekrutmen auditor syariah
belum memiliki standar yang seragam. Ya, banyak ditemukan bank syariah cenderung merekrut auditor internal yang sudah ada dibandingkan mencari kandidat baru yang berlatar belakang khusus syariah. Apa dampaknya? Dampaknya adalah ada kesenjangan kompetensi. Ya. Apalagi ada sebuah fakta ya bahwa sangat langka seorang individu itu memiliki keahlian ganda sekaligus. Dia punya keahlian akuntansi konvensional dan syariah. Sehingga kemudian ini punya kesenjangan kompetensi dalam praktek di lapangan. Lalu temuan riset berikutnya yang kami coba paparkan adalah next. Usulan model kompetensi berdasarkan pengalaman. Salah satu kontribusi penting dari penelitian ini adalah usulan model kompetensi berbasis pengalaman kerja. Dibagi ke dalam 3 level. Level pertama, auditor junior. Ini rentang waktunya 0 sampai 5 tahun. Fokus pada penguasaan dasar-dasar audit dan pemahaman awal syariah. Kedua, auditor senior 5 sampai 10 tahun. Mulai memimpin audit, mengembangkan keterampilan komunikasi, serta kemampuan menganalisis potensi risiko ketidakpatuhan. Lalu yang berikutnya, manajerial. Ini di atas 10 tahun. Bertanggung jawab kepemimpinan audit, koordinasi tim, dan pengambilan keputusan strategis dalam pengawasan kepatuhan syariah. Temuan riset selanjutnya adalah pentingnya etika dan profesionalisme. Ini yang keempat ya. Penelitian ini menekankan bahwa di balik aspek teknis dan pengetahuan, auditor syariah harus berlandaskan etika profesional yang tinggi. Nilai-nilai seperti objektivitas, integritas, dan tanggung jawab profesional menjadi fondasi dalam menjalankan tugasnya. Lalu yang kelima temuannya adalah terkait implikasi praktis bagi industri. Model kompetensi ini tidak hanya menjadi kontribusi ilmiah, ya, tetapi juga bisa dijadikan sebagai pedoman praktis bagi bagian SDM di institusi keuangan syariah. Ya. Terkait dengan rekrutmen, seperti apa kualifikasinya, pelatihan, perencanaan suksesi auditor syariah yang kompetensif, dan seterusnya. Next. Dan kami coba buat semacam bagan ya dari paparan yang telah kami sampaikan di atas ya terkait dengan temuan riset ini. Jadi model kompetensi yang diusulkan untuk auditor syariah ini bagian yang kami coba tampilkan ya dari mulai knowledge, foundation, kemudian core skills ya. Skill inti, ya, technical skill, ini teknis yang harus dimiliki oleh seorang auditor syariah setelah dia punya fondasi yang kuat. Lalu behavioral skill, ya, ini terkait dengan positive attribute, ya, teamwork building, kerjasama tim, karakter yang positif, ya, semangat kerjasama, collaboration, manajemen, dan kepemimpinan. Diharapkan dengan semua ini, maka nanti akan lahir auditor-auditor syariah yang memang tidak hanya punya kompetensi, tapi juga punya pemahaman yang kuat tentang syariah, fikih muamalah dan seterusnya, juga punya skill dan punya karakter positif yang profesional, sehingga kemudian wajah perbankan syariah ke depannya, khususnya auditor syariah, jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi hari ini. Berikutnya dipaparkan oleh rekan saya. Dalam proses penelaahan artikel ini, kami menemukan beberapa kelebihan. Di sini ada 4 yang akan kami paparkan. Yang pertama, artikel ini membawa topik yang relevan dan praktis. Dia menjawab kebutuhan nyata dalam industri perbankan syariah terkait kompetensi auditor syariah, terutama pasca diberlakukannya Syariah Governance Framework atau disingkat SGF oleh Bank Negara Malaysia. Yang kedua, metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang mendalam, yakni menggunakan multiple case study dengan wawancara dan FGD yang menyeluruh, sehingga memberikan pemahaman yang kontekstual dan kaya akan data lapangan. Yang ketiga, kontribusi terhadap literatur.
yakni mengisi kekosongan dalam kajian kompetensi syariah auditor dengan menggabungkan teori efektif job performance dari Boyatzis tahun 1982 ke dalam konteks Islam. Yang keempat, model kompetensi terstruktur, yakni menghasilkan model kompetensi berbasis knowledge, core skills, dan personal attributes, yang mana hal ini mudah dipahami dan bisa diterapkan oleh institusi. Selain itu, ada beberapa kekurangan yang kami dapati, yaitu yang pertama, keterbatasan geografis. Studi ini hanya dilakukan di Malaysia, sehingga belum mencerminkan konteks internasional, misalnya negara Timur Tengah yang juga aktif dalam perbankan syariah. Yang kedua, sampel terbatas, yang mana artikel ini hanya melibatkan 11 institusi dan 31 responden. Cukup dalam konteks kualitatif, tapi belum mencerminkan keseluruhan industri perbankan syariah secara luas. Yang ketiga, tidak membahas implikasi digitalisasi. Artikel ini belum mengangkat isu transformasi digital dan teknologi audit. Padahal hal ini menjadi tantangan aktual bagi auditor, termasuk syariah auditor. Nah, kami kembalikan kepada Pak Wahyu. Demikian pemaparan dari Bapak kami mengenai artikel dan kompetensi model for Syariah Auditors in Islamic Banks. Walaupun ini penelitian dari Malaysia, tapi sebagai revisi perbankan dan juga revisi saat ini di spesifik melihat banyak konteks yang cukup relevan dan terkait ya, dan hampir mirip dengan artikel ini. Tadi Bekasi harapannya tentang artikel yang ini yang disebut pelajaran COVID digital untuk dapat mengembangkan industri perbankan syariah khususnya di negara kita Indonesia. Terima kasih kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.